Halo, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali di pertemuan ke-9 kelas Ibu Nining Susilo. Kita hari ini akan membahas mengenai monopoli. Dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kenapa sih monopoli itu ada? Kemudian, kenapa marginal revenue-nya di bawah price untuk seorang monopolis? Kemudian bagaimana monopolis itu memilih price dan quantity yang diproduksinya. Kemudian bagaimana monopolis itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dan bagaimana yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap para monopolis ini. Jadi kemudian apakah monopolis itu bisa melakukan diskriminasi harga? Kita akan melihat dulu ya. Nah, coba kita perhatikan di sini di dalam layar ini ya. Ini ada namanya perusahaan LPG yang dibuat oleh Pertamina, dan ini adalah satu-satunya perusahaan yang memproduksi LPG melon tersebut ya. Tidak ada perusahaan lain yang memproduksinya. Maka dia disebut sebagai contoh dari perusahaan monopoli di Indonesia. Nah, contoh lain kita bisa melihat ada kereta api. Tidak ada perusahaan satupun dari swasta yang mengupayakan adanya angkutan kereta api. Demikian juga PLN dan perusahaan air minum yang ada di misalnya di Jakarta atau di berbagai kota di Indonesia. Nah, kita bisa melihat sebetulnya monopoli itu apa ya? Kita akan coba membahas. Monopoli adalah sebuah perusahaan yang merupakan produksi atau penjual satu-satunya yang tidak memiliki substitusi yang paling dekat dengan apa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Kemudian dia juga memiliki market power, yaitu suatu kemampuan untuk mempengaruhi pasar yang mana produk seorang monopolis ini dijual. Kemudian monopolis itu tidak memiliki kompetisi yang mana mereka memiliki market power yang sama. Dan ini terjadi, kekuatan seorang monopoli ini terjadi karena adanya kendala untuk menjadi pesaing si monopolis tersebut, yang mana perusahaan-perusahaan lain itu susah banget untuk masuk dan menyaingi perusahaan monopolis ini. Coba kita bahas sekarang yang disebut sebagai barrier of entry ya. Jadi monopoli ini sumber dayanya adalah sebuah perusahaan tunggal yang memiliki sumber daya kunci. Misalnya perusahaan De Beers itu adalah perusahaan internasional yang mengelola berlian. Jadi satu-satunya perusahaan berlian di dunia itu De Beers. Kemudian kita melihat susah banget untuk menyaingi De Beers ini ya. Itu karena resourcesnya memang hanya di tempat tertentu saja ada berlian tersebut. Kemudian barrier to entry yang nomor 2 adalah adanya aturan pemerintah, di mana pemerintah itu memberikan satu saja perusahaan yang secara eksklusif memiliki hak untuk memproduksi barang tersebut. Misalnya ada paten, copyright, dan ini bisa kita lihat di gambar berikut, di mana kita bisa melihat ada kata-kata all rights reserved. Jadi haknya itu memang ditujukan secara eksklusif bagi yang memegang
hak tersebut. Nah, inilah hak paten yang di dalam ekonomi ini menjadi sesuatu yang membuat perusahaan tersebut menjadi seorang monopolis, karena yang lain tidak boleh memproduksi selain yang sama dengan barang tersebut. Kemudian proses produksinya ya, kita bisa melihat ini menjadi barrier to entry yang nomor 3, di mana natural monopoly itu adalah sebuah perusahaan tunggal yang dapat memproduksi keseluruhan market pada key ini dengan biaya yang murah bila dibandingkan dengan kalau ada beberapa perusahaan itu membuatnya. Jadi kita bisa lihat horizontal axis ini adalah grafik yang menunjukkan jumlahnya rumah yang diberi pelayanan listrik. Kemudian akses vertikal ini adalah mengukur rata-rata total cost dari menyediakan listrik per rumah. Jadi kalau ada 1000 rumah yang membutuhkan listrik, maka average total cost itu akan lebih rendah kalau satu perusahaan itu melayani 1000 rumah dibandingkan kalau ada 2 perusahaan yang masing-masing melayani 500 rumah. Jadi kita melihat nih, kalau kita lihat rumah yang dilayani adalah 500 dan ada satu perusahaan di sini, ada 2 perusahaan yang melayani ini, tapi costnya masing-masing 80. Jadi kalau kita lihat untuk 100 atau 1000 rumah, maka biayanya average total costnya itu hanya $50 ya. Yang tadi dua-duanya itu ada 80. Jadi lebih murah mana? Lebih murah yang memiliki natural monopoly ini. Nah, ini adalah kasus listrik ya. Jadi average total cost itu memiliki slope yang turun ke bawah karena adanya fixed cost dan small marginal cost ya. Fixed costnya besar dan marginal cost yang kecil. Jadi dia menjadi slope-nya negatif. Ini average total cost ya. Kita sudah belajar ini pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di dalam kelas ini kita coba mengingat kembali ya, kemarin kita sudah membahas mengenai persaingan sempurna, bagaimana kurva demandnya. Kurva demandnya adalah mendatar, karena dia itu mau demandnya sebesar banyak seberapapun harganya tetap sama, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk membuat harga. Dia adalah price taker. Jadi di sini kita melihat bahwa ini berbeda dengan monopolis ya. Kurva demandnya ini memiliki slope negatif, sehingga marginal revenue-nya tidak sama dengan price ya. Kalau ini marginal revenue-nya sama dengan price. Nah, kita akan melakukan active learning ya. Kita coba active learning di sini. Di mana ada satu penjual saja dari cappuccino ya. Anda semua pasti kenal cappuccino ya. Di sebuah kota misalnya hanya ada satu penjual cappuccino. Di sini tabel ini memperlihatkan bahwa permintaan pasar untuk cappuccino itu ada kolom kuantitas, ini adalah kolom price, dan kita akan menghitung total revenue dan average revenue. Coba kita isi masing-masing tempat kosong ini di dalam tabel. Jadi kita coba lihat bahwa
Kalau kuantitasnya 0, price-nya $4,5, maka total revenue-nya adalah tidak ada, orang nggak ada kok barangnya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kuantitasnya 1, sedangkan price-nya $4, maka total revenue-nya 1 kali 4 sama dengan 4. Dan kita melihat bahwa average revenue-nya ya 4 bagi 1 sama dengan 4 juga. Kemudian kita lihat di sini kalau kuantitasnya 2, price-nya jadi lebih rendah, jadi 3,5 US dollar, maka total revenue-nya 2 kali 3,5 sama dengan 7. Dan rata-ratanya di sini dibagi 2, 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Kemudian kalau dia price-nya 3 dan kuantitasnya 3, maka total revenue-nya adalah 9. Dan average revenue-nya adalah 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian kita melihat bahwa kalau kuantitasnya 4, price-nya 2,5, maka total revenue-nya adalah sama dengan 10. Ya, 4 kali 2,5. Dan average revenue-nya adalah 10 dibagi 4, ya 2,5. Kemudian kita lihat kalau kuantitasnya 5 dan harganya 2, maka total revenue-nya adalah 5 kali 2 sama dengan 10, dan average revenue-nya adalah 2. Kemudian kalau kuantitasnya 6 dan price-nya 1,5, maka kita melihat bahwa 6 kali 1,5 ini adalah 9, dan kita melihat average revenue-nya adalah 1,5. Ini tadi di sini 2. Jadi kita lihat marginal revenue-nya bagaimana. Kita melihat bahwa marginal revenue ini adalah pengurangan dari tadi angkanya yang sudah kita isi. Coba kita perhatikan ya isinya ya. Nah, jadi marginal revenue-nya ini adalah 7 dikurangi 4 adalah 3. Yang ini adalah 4 dikurangi 0 adalah 4. Ini marginal revenue-nya 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Dan ini adalah 10 dikurangi 9 adalah 1. Dan ini 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Dan ini 9 kurang 10 minus 1. Jadi kita bisa melihat bahwa marginal revenue-nya ini memiliki angka yang makin lama makin turun ya. Maka kita melihat kurva marginal revenue-nya, kita tadi coba ya pindahkan lagi ya. Tadi yang tabel lagi masuk ke marginal revenue, bentuknya seperti apa. Nah, kita melihat bahwa demand curve atau price ya, ini membentuk kurva yang slope-nya negatif, dia turun. Dimana kalau kita melihat di dalam grafik tersebut, di Q manapun kita melihat bahwa marginal revenue-nya itu lebih rendah dari price. Ya, misalnya kalau kita lihat ini 1 di sini, price-nya 5, marginal revenue 1. Ini 2, ini 3. Ya, tadi kita coba masukkan di sini ya. Jadi ini bentuknya negatif slope. Nah, ini coba lihat demand curve-nya seperti itu. Marginal revenue-nya adalah dia seperti ini. 4, 3, 2, 1, 0, minus 1. Kemudian bagaimana kita mencoba memahami marginal revenue dari monopolis.
naiknya Q memiliki dua efek di dalam revenue yang disebut output effect dan price effect. Output effect itu adalah output yang lebih tinggi karena adanya output yang lebih tinggi, dia akan menaikkan revenue. Kemudian price effect, turunnya harga akan mengurangi revenue. Ya tadi kan kita lihat harganya menurun ya kalau jumlahnya banyak. Nah kemudian kita lihat marginal revenue. Marginal revenue itu di bawah price. Untuk menjual sebesar Q, maka monopolis harus mengurangi harga di dalam semua unit yang dijualnya. Apakah negatif kalau price effect lebih besar dari output effect? Misalnya pada saat common grounds itu naik sebesar Q dari 5 ke 6 ya. Jadi tadi kita kembali lagi ya, kita kalau output effect itu menaikkan revenue, price effect itu menurunkan revenue. Jadi ini agak berbeda dengan perusahaan kompetitif yang mana output effect tapi bukan price effect ya, dia hanya memiliki output effect tapi tidak price effect sama sekali, karena dia kurvanya tadi mendatar ya, beda dengan monopolis. Nah, coba kita melihat bagaimana seorang monopolis itu bisa memaksimalkan profit, dimana di dalam persaingan sempurna yang sudah kita bahas minggu lalu, seorang monopolis itu berbeda dengan perusahaan persaingan sempurna, karena seorang monopolis itu bisa memaksimalkan profitnya dengan memproduksi pada titik di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Di situ akan ketemu ada kuantitasnya seorang monopolis, di mana dia akan menaruh harga yang tertinggi yang mana konsumer itu masih bisa membelinya. Kemudian kita akan mencoba menemukan harga berapa dia di dalam kurva demandnya. Coba kita lihat ya bagaimana maksimisasi profit, dan kita akan membuat 3 kurva, yaitu 1 marginal cost, 2 adalah demand, kemudian marginal revenue. Di dalam sumbu X adalah kuantitas dan sumbu tegaknya adalah price ya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah 3 kurva yang tadi saya sebut. Ini cost dan revenue, dan ini adalah kuantitas. Kita melihat marginal cost-nya adalah slope-nya positif, kemudian kurva demand ini dan marginal revenue-nya ada di kira-kira separohnya lah di sini. Jadi di dalam perpotongan antara marginal cost dengan marginal revenue ini, kita melihat ada titik ini kita akan menemukan besaran kuantitas yang bisa memaksimumkan output dari seorang monopolis. Nah, ini dia. Ini maksimisasi profit ada di sini, oke? Dan kita bisa melihat di mana dia price-nya ada di atas ya. Di kurva demand ada di sini. Jadi kita bisa melihat bahwa monopolis profit itu ada di mana? Coba kita melihat. Ini average total cost ada di sini.
Dan kita bisa melihat bahwa pada harga ini kita akan melihat perpotongan di average total cost pada, kita tarik ke arah sumbu price ya, kita bisa melihat bahwa akan ada titik perpotongan harga ini di kuantitas yang sama kepada average total cost akan menghasilkan titik average total cost yang lebih rendah dibandingkan price, dan kita akan melihat kenapa dia lebih rendah ya, padahal price-nya lebih tinggi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa seorang monopolis itu akan memperoleh profit. Profitnya adalah di segi 4 ini ya. Tadi price-nya adalah dari sini ke sini, dan average total cost-nya adalah ini, dan selisihnya ini akan merupakan sebuah luas yang kita melihat warna kuning ini adalah profit, yaitu ini price dikurangi average total cost dikali dengan kuantitasnya ya. Jadi kalau kita lihat di dalam perusahaan kompetitif itu tidak memiliki an S curve ya, dia tidak memiliki kurva S supply. Jadi di dalam competitive firm maka price itu sebagai sesuatu yang given. Dalam kompetitif ya, dia tidak bisa berbuat apapun. Price itu sudah tetap ya, karena perusahaannya banyak. Jadi dia memiliki kurva supply yang memperlihatkan bagaimana Q itu, kuantitas itu tergantung dari price-nya. Nah sekarang bedanya apa dengan monopolis? Monopolis itu adalah pembuat harga. Jadi dia price maker. Kalau competitive firm itu price taker. Jadi kuantitasnya itu tidak tergantung dari price. Kemudian Q dan P itu dua-duanya akan menentukan marginal cost dan marginal revenue dan juga kurva demand. Oleh karena itu tidak ada kurva supply untuk seorang monopolis ya. Kita coba lihat seperti ini di gambar ini. Jadi di sini hanya ada kurva demand, marginal revenue dan marginal cost. Nah, ini beda ya, kalau di competitive firm kurva demand-nya mendatar, ini enggak. Jadi kita di sini mengasumsikan bahwa ada konstan marginal cost untuk penyederhanaan. Kemudian price di sini kita bisa melihat perpotongan ini, marginal cost dan marginal revenue akan memotong di titik ini, dan kita bisa bawa ke bawah ya. Kita lihat ke atasnya, dia ada di titik mana, coba kita lihat. Itu adalah price seorang monopolis. Misalnya dengan adanya paten untuk obat, misalnya sekarang kita lagi masa COVID ya, nanti siapa yang menemukan vaksin dia akan membuat paten, dan harga paten itu mahal. Jadi dia bisa menaruh harganya sesuka dia. Jadi di sini kita melihat di mana harga seorang monopolis yang pembuat vaksin ada di sini. Jadi kalau kita lihat seorang kompetitif di competitive market, ini price-nya ada di sini nih. Karena marginal cost itu sama dengan price ya. Kita ingat ya pelajaran sebelumnya,
Tapi seorang monopolis dia memiliki price yang lebih tinggi, sehingga kita melihat apakah masyarakat sejahtera dengan demikian. Nah, jadi kita melihat bahwa ini perbedaannya seorang monopolis dengan persaingan sempurna. Persaingan sempurna di sini. Nah, kalau nanti patennya sudah expired, itu baru dah dia bisa masuk ke kompetitif ya, karena dia menjadi obat generik ya. Jadi mungkin nanti ada vaksin COVID yang generik ya, suatu saat nanti, kapan kita nggak tahu. Kemudian kita mencoba sekarang melihat apa sih biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat dengan adanya monopoli tersebut. Coba kita ingat kembali bahwa di pasar kompetitif maka price sama dengan marginal cost, dan total surplus itu dimaksimumkan. Masih ingat kita belajar mengenai surplus ya. Kemudian di dalam equilibrium monopoli maka price itu lebih tinggi dari marginal cost. Tadi kita sudah melihat ya, dimana marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi harga yang mana para pembeli itu akan lebih tinggi untuk membeli barang-barang yang dimiliki oleh seorang monopolis. Kemudian monopoli, di mana kuantitas yang bisa dibuat oleh monopoli itu adalah terlalu rendah, dan itu akan menaikkan total surplus dengan kuantitas yang lebih tinggi. Dan ini kita akan mencoba melihatnya lebih jelas di kurva ya, dimana kita akan bisa melihat apa sih itu deadweight loss. Itu kira-kira bahasa Indonesianya adalah kemubaziran. Jadi dia tidak dinikmati oleh baik pembeli maupun penjual. Jadi itu mubazir aja karena dia tidak efisien sebetulnya. Jadi kita bisa melihat bahwa total surplus itu sama dengan economic well-being dari buyer dan seller di dalam pasar, di mana jumlahnya dari para konsumen surplus dari konsumen tersebut, dan juga surplus bagi produser. Kita sudah belajar itu pada pertemuan sebelumnya. Coba kita lihat di sini, kita memiliki kurva marginal cost dan demand tetap sama seperti ini. Tapi kita melihat bahwa competitive equilibriumnya adalah pada kuantitas sama dengan perpotongan marginal cost dengan demand ya. Dan kita bisa melihat price sama dengan marginal cost di sini. Kemudian kita bisa melihat total surplus adalah dimaksimumkan. Kemudian equilibrium di dalam monopoli kita bisa melihat itu marginal revenue dengan marginal cost ada di titik yang lebih rendah di price-nya. Jadi kuantitasnya pasti akan lebih rendah. Nah, ini kuantitasnya QM, dan kita bisa melihat ini adalah besaran marginal cost di sini. Nah, deadweight loss ini adalah segitiga ini karena dia tidak menjadi surplus dari konsumen dan surplus dari produsen. Dia hilang, mubazir, hilang. Karena kalau kita lihat itu adalah sesuatu yang sia-sia ya, karena adanya kuantitas yang lebih rendah yang harusnya bisa mencapai di QC di sini menjadi lebih rendah di sini.
Nah, kemudian kita akan belajar mengenai diskriminasi harga. Kita bisa melihat bahwa seorang monopolis itu bisa membuat diskriminasi harga, yaitu dia bisa menjual barang yang sama di harga yang berbeda-beda untuk berbagai pembeli yang berbeda-beda juga. Kita melihat di sini sebuah perusahaan bisa menaikkan profit dengan membuat harga di harga yang lebih tinggi, di mana para pembeli itu bisa tetap membayarnya karena dia memiliki willingness to pay. Kemudian di sini kita melihat bahwa di sini dibutuhkan kemampuan untuk membedakan customer menurut willingness to pay-nya mereka. Dan di sini akan bisa menaikkan welfare ekonomi. Coba kita lihat bagaimana price discrimination ini terjadi. Jadi di dalam diskriminasi harga ini bisa dilakukan secara sempurna, di mana seorang monopolis itu bisa mengenakan biaya setiap customer di dalam harga yang berbeda-beda sesuai dengan willingness to pay dari masing-masing orang tersebut. Jadi seorang monopolis itu bisa memperoleh keseluruhan surplusnya merupakan profit bagi dia, dan tidak ada debit loss. Nah, kalau kita bicara diskriminasi harga ini sebetulnya dilakukan karena perusahaan tidak memiliki informasi mengenai reservation price-nya dari konsumen. Contoh perbedaan harga per unit pada pembelian grosir dan pembelian eceran. Misalnya kita beli mie instan 1 dus, itu akan berbeda dengan kalau kita beli satuan. Ya, ini akan berbeda. Coba kita lihat di sini, kita sering melihat adanya special price ditaruh di mana-mana, bagian dari advertising ya. Dan kita suka melihat juga bahwa kalau para penjual ini penjualnya dalam jumlah banyak, misalnya ini kalau kita lihat ya, kalau ada seorang penjual kosmetik, dia bilang, Mbak, kalau Anda belinya banyak, yaitu barang ya cleansing milk, kemudian polish mask, serum, eye cream, solar protection, lip balm, kemudian scrub dan lipstick, maka jumlahnya 2,8 juta. Tapi kalau Anda beli semuanya ini, harganya tinggal 1,5 juta. Jadi ini cara bundling ya, yang membuat orang kemudian tertarik untuk membeli dalam jumlah banyak. Kemudian kita bisa melihat juga perhitungan-perhitungannya. Misalnya nih, kalau harga katalog sekian, harga konsultan sekian, sehingga kita bisa melihat bahwa dengan adanya jumlah harga dengan ongkos kirim ini, dengan total PVP, maka kita bisa melihat jumlah pembayarannya menjadi lebih rendah. Nah, ini contoh diskriminasi harga ya, sering kita jumpai dalam perusahaan-perusahaan yang menjual kosmetik di mana-mana, di mall atau one on one basis ya. Kita melihat bagaimana single price monopoly. Coba kita lihat di sini, di dalam grafik ini kelihatan sederhana. Ini merupakan sebuah contoh bahwa constant marginal cost
marginal costnya itu konstan. Kemudian kita bisa membandingkan dengan single price monopoly, di mana perfect price discrimination itu terjadi. Jadi seorang monopolis akan mengenakan biaya sama, yaitu price monopoly untuk all buyers, untuk semua buyer. Dan kita coba lihat di mana sih consumer surplusnya. Coba kita lihat. Consumer surplus kita sudah belajar, dia ada di bawah kurva demand dan di atas harga. Jadi kita bisa melihat consumer surplusnya ada di sini. Nah, inilah yang bisa kita perhatikan, consumer surplus ini tetap dimiliki oleh konsumen. Dan ini adalah profit dari monopoli. Dan deadweight loss-nya di mana? Ada di sini. Nah, kalau ada perfect price discrimination dengan single price monopoly yang tadi kita bicarakan, kita bisa melihat bedanya. Karena monopolis itu akan memproduksi competitive quantity, tetapi bisa mengenakan setiap buyer sesuai dengan willingness to pay-nya mereka masing-masing. Jadi kita bisa melihat tidak ada horizontal price. The price line itu akan berbeda. Jadi kita lihat demand curve-nya di sini negatively slope, dan pada setiap jumlah Q kita bisa melihat di sini marginal cost dengan demand ada di titik ini. Dan ini akan menghasilkan monopoli profit sebesar segitiga ini. Ini disebut perfect price discrimination. Jadi di sini consumer surplus itu menjadi milik seorang monopolis. Oke ya. Dan kita bisa melihat tidak ada deadweight loss di sini. Jadi tidak ada kesia-siaan karena adanya diskriminasi harga yang sempurna. Nah, coba kita perhatikan bagaimana di dalam kenyataan di keseharian kita. Coba kita lihat. Adakah price discrimination yang sempurna? Kita melihat nggak ada yang sempurna ya, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Karena sebetulnya kenapa? Karena setiap perusahaan itu nggak tahu sebetulnya willingness to pay dari para konsumen. Kemudian ya, para pembeli juga tidak mau mengemukakannya kepada penjual. Kan itu kan bargaining ya, jadi dia nggak tahu sebetulnya. Kemudian di dalam price discrimination, akhirnya perusahaan itu membagi-bagi para customernya ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kira-kira mereka berperilaku seperti apa ya, konsumen itu ya, yang kira-kira sesuai dengan willingness to pay dari kelompok tersebut. Jadi kita bisa melihat dia membagi-bagi.
Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa penetapan harga untuk penjualan Coca-Cola misalnya bisa dijual dengan harga berbeda di restoran yang mewah, harganya lebih mahal. Kalau di toko fast food harganya dibundling. Kemudian atau kalau kita beli di mesin minuman itu harganya sudah tetap. Jadi itu mereka bisa memiliki 3 macam harga untuk produk yang sama persis. Nah, kita coba contoh dari price discrimination. Bisa juga di tiket nonton bioskop, kalau Anda sering mungkin sama waktu sebelum COVID ya. Tapi sekarang juga mungkin sudah boleh dibuka ya. Yaitu nonton bioskop dengan diskon untuk mereka yang udah sepuh, udah senior. Untuk pelajar juga diberi diskon. Dan kemudian kita ada nobar hari Senin misalnya ya. Kemudian mereka bisa monopolis itu bisa memfasilitasi buyer yang memang memiliki willingness to pay-nya lebih rendah. Dimana beda dengan mereka yang kepada pengen nonton pada hari Jumat malam ya. Kemudian juga kita melihat banyak airline itu menetapkan harga berbeda-beda untuk misalnya diskon untuk Saturday night. Itu dilakukan karena diharapkan mereka holiday gitu ya. Kemudian beda dengan kalau dia business travelers yang ingin segera langsung bekerja. Nah, ini misalnya ini beberapa bentuk diskon untuk para senior tadi dan para student. Kemudian kita juga bisa melihat diskriminasi harga dikenakan untuk kupon-kupon diskon, yaitu mereka yang suka guntingin. Kalau masih punya koran itu suka ada kupon-kuponnya itu dipotong. Itu saya masih ingat dulu waktu saya masih jadi student di Amerika, saya sering banget guntingin itu karena saya berharap bisa dapat harga lebih murah ya. Kemudian kita memanfaatkan kupon itu untuk memperoleh harga lebih murah. Kemudian juga untuk bantuan finansial bagi mereka yang berpendapatan rendah, itu karena memiliki willingness to pay yang lebih rendah untuk masuk di perguruan tinggi. Kemudian bisa kita melihat juga di beberapa universitas kita mengenal adanya price diskriminasi ini untuk SPP beberapa mahasiswa. Nah, ini adalah kupon-kupon yang dulu saya suka guntingin. Kemudian ini adalah kupon yang zaman sekarang ya, kita lewat SMS ya, lewat WhatsApp. Kemudian ini juga adalah penawaran terbaik bulan November, penawaran paling oke. Ini kupon hotel. Nah, karena COVID ya, kita juga bisa melihat mereka banyak menawarkan dengan harga murah. Kemudian untuk beasiswa mereka yang berpendapatan rendah itu bisa memperoleh beasiswa bidik misi, sehingga mereka mungkin malah nggak bayar uang kuliah atau dia uang kuliahnya dipotong dengan adanya beasiswa dari pemerintah. Untuk mahasiswa yang berprestasi tapi berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Kemudian juga di diskon berdasarkan kuantitas. Tadi sudah kita jelaskan kalau beli mie instan. Ini juga kalau beli tiket dengan harga lebih murah kalau belinya banyak. Nah, ini juga
ini menarik nih sebetulnya. Ini jadi kalau orang-orang miskin itu kan kalau beli rokok itu kan ketengan ya. Jadi mereka itu kalau jadi orang miskin di Indonesia ini malah banyak yang merokok. Jadi ada keinginan coba cukainya dinaikkan saja gitu ya, supaya orang miskinnya jumlahnya turun gitu. Sebab mereka jadi nggak bisa beli ketengan gitu. Karena di Indonesia ini lucu memang, orang-orang miskin tuh banyak yang perokok gitu. Jadi ini memang lucu tapi memang menyedihkan. Ini price discrimination-nya kelihatannya jadi kayak nggak adil ya, tapi adil gitu. Adalah kalau kita lihat banyak orang yang sakit gara-gara merokok, tapi dia ditanggung oleh pemerintah di BPJS-nya ya. Kemudian bagaimana kebijakan untuk para monopolis ini? Kalau kita lihat di berbagai negara banyak orang membuat kebijakan anti monopoli. Kalau di Amerika tuh ada Sherman Antitrust Act, kemudian Clayton Antitrust Act, kemudian ada upaya tidak memperbolehkan merger, kemudian ada upaya membelah perusahaan dan mencoba menghalangi para perusahaan dan untuk saling berkoordinasi supaya mereka itu bisa punya bagi-bagi market ya. Tapi juga menyebabkan kompetisi itu kurang sempurna. Nah, coba kita lihat survei membuktikan ya. Kalau ada pertanyaan, apabila misalnya nih sekarang zaman Covid nih, AirAsia gabung sama Garuda, gabung sama SQ gitu ya, karena misalnya kalau para perusahaan ini membolehkan adanya merger, maka para penumpang akan menjadi lebih sejahtera. Apa benar apa enggak ya? Jadi semua perusahaan itu menjadi satu saja gitu ya. Jawabannya 45% tidak yakin, 29% setuju, dan 26% tidak setuju. Nah, ini surveinya bukan di sini ya, di Amerika ya. Kemudian bagaimana kita melihat bagaimana adanya regulasi di dalam pemerintah terhadap monopolis ya. Karena tadi kita sudah melihat bahwa monopolis itu juga bisa merugikan masyarakat. Maka ada aturan dari pemerintah untuk mengeset harga seorang monopolis. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa harga BBM itu diset sama pemerintah karena dia monopolis ya. Kemudian di dalam beberapa hal, misalnya natural monopolis ini di mana marginal cost di bawah average total cost, itu marginal cost pricing akan menyebabkan adanya kerugian. Kemudian di regulator yaitu pemerintah itu mungkin mensubsidi monopolis untuk mengeset price sama dengan average total cost menjadi zero economic profit ya. Jadi kita lihat bahwa ada beberapa, karena BBM itu harganya kalau di-cut, disubsidi, pernah sebelum Pak Jokowi itu dulu BBM disubsidi. Jadi itu memakai APBN mensubsidi BBM, tapi ternyata itu dianggap malah subsidinya jatuh kepada orang-orang yang mampu, sehingga akhirnya dibikinlah misalnya kayak minyak tanah itu untuk orang-orang yang masih bisa memasak pakai minyak tanah, solar gitu, itu masih disubsidi. Premium sekarang kan premium susah sekali kita cari, itu disubsidi untuk mereka memperoleh zero economic profit ya, karena tugasnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita lihat di Indonesia? Bagaimana?
Apakah ada undang-undang anti monopoli di Indonesia? Jawabannya iya. Di Indonesia kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, bla bla bla, Anda bisa baca sendiri ya, cari di Google. Dan ini yang mengawasi adalah Komite Pengawas Persaingan Usaha, KPPU. Kemudian bagaimana public policy untuk para monopolis ini supaya tidak merugikan masyarakat? Itu dengan membuatnya menjadi public ownership ya. Jadi diswastakan. Yang tadi ada monopolis diswastakan. Bagaimana dia bisa mempengaruhi harga dari produksi. Kemudian juga menjadi milik publik atau pemerintah ya. Dia kalau milik publik itu bisa di TBK-kan, diterbuka ya. Tapi sayangnya kalau udah seperti ini, kalau seandainya perusahaan pemerintah tersebut itu melakukan pekerjaan yang kurang bagus, maka customer juga akan rugi. Karena public ownership itu, pemilikan publik itu biasanya kurang efisien karena tidak ada motif profit untuk meminimalkan biaya. Nah, ini beda. Nah, sebetulnya kita coba melihat ya di sini ya. Bagaimana sih caranya meminimalkan biaya? Jadi tadi kalau perusahaannya milik publik tuh sering tidak mau meminimalkan biaya. Di sini kita melihat bahwa marginal productivity of labor ini dibagi dengan wages. Kalau dia lebih besar dari marginal productivity dari capital dibagi dengan interest rate, maka apakah labor naik dan kapital turun untuk mengurangi cost? Jadi yang terjadi bahwa kalau dia lebih besar maka dia harus diturunkan dan marginal capital productivity of capital itu dinaikkan. Maka ini upaya ini berjenjang sehingga akan menghasilkan balance yang menghasilkan minimal cost ya. Seperti ini. Ini mengulang kembali ya. Kita bisa melihat di sini ada iso cost line dan ini iso quant. Ini untuk barang 1 dan barang 2. Jadi kita bisa melihat ini adalah tadi prosesnya ya. Tadi iso quantnya ini tadinya ada di sini, tapi kemudian dipaskan dengan iso costnya di sini. Kemudian dia naik di ini kalau gini capital sama labor nih ya. Jadi iso costnya dinaikkan, tapi isokuannya juga diturunkan sampai akhirnya ketemu di satu titik di mana ini adalah titik efisien cost minimizing input bundle, di mana private owner memiliki insentif untuk meminimumkan biaya. Nah, kita coba melihat kalau dia meminimumkan biaya, apa yang terjadi dengan consumer surplus. Masih ingat ya? Coba kita lihat, mereview kembali yang sebelumnya. Jadi kalau consumer surplus ini bentuknya di bawah demand dan di atas harga. Oke. Nah, kalau harga naik kira-kira bagaimana? Kalau harganya dari 30 naik ke 40, segitiganya kan menjadi lebih kecil kan? Berarti kalau seorang monopolis itu bisa menaikkan harga, maka consumer surplusnya otomatis menjadi lebih kecil. Jadi kalau naik dari 30 ke 40, jadi kita bisa melihat consumer surplusnya menjadi yang pink ini, yang tadinya biru semua menjadi lebih kecil ya. Dan kita melihat adanya
kurangnya consumer surplus. Ya, ini mengulang sedikit. Nah, bagaimana kasus di Indonesia? Di Indonesia ini banyak upaya sekarang nih, ada BUMN Holding ya. Ini salah satu kelompok, nanti ada yang harus membahas ini. Selain ada yang harus membahas mengenai persaingan sempurna, ada juga yang monopoli, dan satu lagi nanti monopolistik ya. Di kasus di Indonesia yang sekarang sedang ramai adalah ada holding BUMN. Ini adalah upaya membuat menjadi economic of scale-nya menjadi lebih besar. Ini salah satu upaya untuk meminimalkan cost, seperti tadi dikemukakan, adanya privatisasi dari BUMN. Contohnya, initial public offering BRI, maka akan didapatkan kira-kira 2,5 sampai 2,6 triliun. Kemudian Indosemen itu ingin mendapatkan privatisasi 1,1 triliun ya, karena initial public offering-nya. Kemudian Bank Mandiri akan diperoleh 2,5 triliun, jadi kira-kira 6,1 triliun. Perusahaan gas negara itu juga akan dilakukan privatisasi sehingga akan menaikkan sekitar 1,5 sampai 2 triliun. Maka total privatisasinya sekitar 8 triliun rupiah. Nah, kemudian bagaimana dengan adanya upaya yang beda lagi ya? Karena kita masih ingat ya, neoclassical economic biasanya kita bicara ada invisible hand. Jadi otomatis kurva supply dan demand akan otomatis equilibrium sendiri. Jadi dia bilang, ngapain ya? Udahlah, nggak usah diapa-apain, biarin aja. Karena kalau ada intervensi pemerintah itu akan menyebabkan adanya deadweight loss dan tidak efisien. Maka ini ada aliran tersendiri bilang, nggak usah diapa-apain lah. Tapi faktanya reaksi masyarakat itu banyak yang berbeda-beda, dan itu akhirnya membuat sesuatu yang sifatnya jadi politis ya. Karena orang merasa pemerintah ini ngapain? Kok tidak melindungi milik negara gitu. Jadi akhirnya banyak juga yang protes-protes nih kayak ini ya. Kita melihat di Indonesia banyak juga yang marah dengan adanya privatisasi BUMN. Kemudian kita melihat bagaimana monopoli itu dalam kenyataan di dunia ya, di dunia nyata. Kalau kita lihat monopoli yang benar-benar murni itu nggak ada, susah banget ya. Beberapa perusahaan memiliki market power karena dia memang menjual produk-produk yang memang unik ya. Kemudian dia memiliki market yang besar, dan kemudian dengan sedikit saja kompetitornya. Jadi kemudian kita dilihat di beberapa kasus itu kebanyakan para monopolis ini itu bisa membuat markup price di atas marginal cost dan kemudian menciptakan deadweight loss. Jadi ini yang banyak terjadi di dalam kenyataan. Nah, kita membuat summary dari kuliah pada hari ini tentang monopoli adalah sebuah perusahaan di mana dia adalah satu-satunya penjual di dalam market. Kemudian seorang monopolis itu bisa muncul karena dia memiliki sumber daya kunci, di mana pada saat government itu memberikan hak eksklusif kepada si monopolis tersebut untuk memproduksi barangnya. Kemudian pada saat perusahaan tunggal tersebut memasok ke seluruh pasar,
dengan biaya lebih rendah dari beberapa perusahaan kalau seandainya dia banyak perusahaannya. Tadi kita sudah belajar ya. Jadi kalau kita nanti belajar, ini adalah berkaitan dengan economic of scale ya. Skalanya besar akan menghasilkan biaya yang lebih rendah. Kemudian seorang monopoli itu memiliki kurva demand yang miring. Yang miring, kalau dari arah Anda itu miring ya, jadi gini ya. Untuk produksinya. Jadi tidak, itu beda dengan competitive market di mana kurva demand-nya itu horizontal. Ini miring. Kemudian bagaimana kalau monopoli itu menaikkan produksinya 1 unit? Maka ini akan menyebabkan harga itu turun, yang akan mereduksi jumlah revenue yang akan diperoleh oleh dia. Kemudian marginal revenue ini selalu ada di bawah harga. Jadi seorang monopoli akan memaksimumkan profit dengan memproduksi kuantitas di mana marginal revenue sama dengan marginal cost, dan set harganya pada saat price di atas marginal revenue sehingga price itu di atas marginal cost. Kemudian monopolis itu melakukan maksimisasi level pada output di bawah level yang mana bisa dimaksimumkan dari penjumlahan consumer dan producer surplus, dan ini akan menyebabkan deadweight loss, kemubaziran. Kemudian monopolis sering menaikkan profitnya dengan mengenakan biaya yang berbeda-beda untuk satu barang yang sama, didasarkan pada willingness to pay dari para pembelinya. Dan ini disebut sebagai price discrimination, yang mana dia malah bisa menaikkan economic welfare. Di mana price discrimination yang sempurna, maka deadweight loss-nya dari monopoli ini benar-benar hilang. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Pemerintah bisa mengenakan kepada aturan ketidakefisienan dalam monopoli di dalam berbagai cara. Misalnya dengan membuat undang-undang anti monopoli supaya industrinya lebih kompetitif, kemudian meregulasi harga supaya monopoli itu bisa dikenakan biaya. Kemudian membuat monopolis itu menjadi milik pemerintah. Kemudian ada lagi versi yang lain, ya udah nggak usah diapa-apakan. Jadi ini banyak versi. Jadi kalau kita lihat ya, di ilmu ekonomi itu banyak versi, makanya banyaknya orang berantem nih kalau kita bicara monopolis. Dan kita lihat, kalau Anda lihat semua di berita-berita, banyak yang suka dengan monopoli. Ini miliknya pemerintah, ada yang bilang diprivatisasi, ada yang bilang pemerintah diam saja, orang bilang itu neoliberal, orang bilang itu neoklasikal ekonomi. Dan ini yang membuat sebetulnya kenapa banyak orang di ekonomi pada berantem, karena asumsinya berbeda-beda, tujuannya bisa berbeda-beda. Anda nanti bisa melihat ya, ada satu slide yang bicara tadi mengenai rokok ya. Tadi rokok dinaikkan aja cukainya, tapi kemudian orang bilang oke, petani tembakau sengsara dong, padahal dia menghasilkan kesejahteraan bagi petani tembakau. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ilmu sosial itu memang selalu memiliki potensi untuk konflik karena asumsinya berbeda-beda. Tapi di sini kita masih belajar di awal banget, dan ini adalah pembuka dari berbagai conflicting pandangan yang nanti Anda pelajari di pengantar ekonomi 2. Ya, kita bisa melihat bahwa government regulation itu bisa punya asumsi yang berbeda-beda sehingga memiliki kemudian
Ada orang yang senang dan ada orang yang tidak senang. Oke ya. Nah, itulah ilmu sosial, dan ilmu sosial itu tidak sama dengan ilmu pasti. Oke. Jadi kita sudah selesai membicarakan mengenai monopoli ya. Kita akan masuk di segmen monopolistik di segmen berikutnya. Oke.